Halo, jadi perkenalkan nama aku Wahyu Nirmasari Damanik. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal ekowisata. Nah, kita punya dua narasumber yang berasal dari mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Yang pertama ada Farhan Indirwan. Halo Farhan. Halo. Nah, yang kedua nih ada Jalzili Insyani. Bisa say hi? Halo. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu nih, ekowisata ini apa sih? Kalau misalnya ekowisata menurut Jalzili gimana? Oke, terima kasih Mbak Yuni. Nah, menurut saya itu Mbak, ekowisata itu kegiatan wisata yang mana kita harus itu ke suatu tempat atau lingkungan Mbak. Nah, yang mana masih alami maupun kita lihat wisata itu dari buatan juga Mbak. Nah, untuk itu kita mempunyai tujuan untuk buat ekowisata Mbak. Nah, yaitu menjamin alam dan sosial budayanya. Nah, untuk itu kita harus dapat berperan aktif. Nah, untuk itu kita harus menuntaskan permasalahan pengembangan kawasan pariwisata, Mbak. Oke, itu kalau dari ekowisata, Mbak. Menarik banget nih. Oh, jadi ekowisata ini lebih ke kegiatan konservasi bertujuan pariwisata kayak gitu ya. Kalau misalnya tujuan murni dari ekowisata ini sendiri gimana? Kalau menurut Farhan? Oke, jadi gini loh, untuk ekowisata sendiri itu bisa dibilang tujuan murninya itu konservasi lingkungan serta melestarikan kehidupan serta kesejahteraan penduduk lokal. Nah, untuk ekowisata itu bisa dibilang kita kegiatannya jalan-jalan wisata yang bertanggung jawabnya itu ke kawasan alami dengan tujuannya konservasi lingkungan tadi. Oke, jadi kalau misalnya menurut Farhan ini, sama tujuan ekowisata yang udah gue buat, kok kayak kebalik-balik? iya, kenapa ya suara lu? Apa suara gue? Suara lu tadi jeda lama banget. Jadi ngomong. Nah, ulang. Jadi nggak usah lu baca semuanya juga nggak apa sebenarnya, singkat-singkat aja. Oke. Nih gue ulang ya. Konservasi lu. Konservasi. Nah. Oke, gue ulang ya. 1, 2, 3. Halo, jadi pertama nama aku Wahyu Nirmasari Damanik. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal ekowisata. Kita punya dua narasumber yang menarik banget di sini dari mahasiswa jurusan Ilmu Kelautan. Yang pertama ada Farhan Indirwan. Halo Farhan. Halo Yuni. Oke, yang kedua ada Jalzili Insyani. Say hi. Halo Yuni. Nah, di penjelasan kali ini, namanya kita ngomong ekowisata, kita harus tahu dulu dong definisi ekowisata ini apa sih? Kalau misalnya menurut Jalzili, gimana nih ekowisata menurut Jalzili? Oke, terima kasih Kak Yuni. Nah, menurut Jili atau Jalzili ini, ekowisata itu kegiatan ke suatu lingkungan yang masih alami maupun buatan. Nah, ekowisata ini dapat berperan dalam menuntaskan permasalahan pengembangan kawasan pariwisata, Mbak. Oke, mungkin itu, Mbak. Jadi menurut Jalzili ini ekowisata ini sesuatu kegiatan yang menjaga lingkungan juga, tapi wisata juga gitu ya. Nah, kalau misalnya tujuan dari ekowisatanya ini tuh menurut Farhan gimana? Nah, kalau tujuannya itu sebenarnya untuk konservasi lingkungan. Nah, tujuan lainnya juga ada nih buat melestarikan kehidupan dari penduduk lokal yang ada di tempat lokasi wisata tersebut. Nah, bisa dibilang ekowisata ini punya konsep yang strategis gitu, menjamin generasi kehidupan yang mendatang. Serta ada riset yang bisa dibilang itu kontinu atau berkelanjutan. Gitu sih. Oh, jadi kita selain melestarikan alam, kita juga memikirkan kesejahteraan penduduk lokal ya di konsep ekowisata ini. Oke, terus kalau misalnya kan sekarang lagi pandemi nih, gimana nih kalau misalnya ekowisata di saat pandemi kalau menurut Jalzili? Oke, menurut Jalzili, pengaruh COVID-19 ini di Indonesia sangat berpengaruh pada perkembangan ekowisata. Nah, yang Jalzili ketahui pada saat tahun 2020 bulan Mei itu menurun untuk wisatawan mancanegara itu sebesar 86,90% dibandingkan pada bulan Mei 2020 itu mendapat peningkatan yang sebesar 3,10%. Nah, untuk itu kita lihat dari Januari pada saat bulan Januari pada dan Mei 2020 mencapai itu 9,23 juta kunjungan. Oke, Mbak. Jadi COVID ini benar-benar berpengaruh ya dalam penurunan ekowisata. Mungkin kemarin pas naik itu sebenarnya pas new normal kali ya, makanya bisa dapat peningkatan pengunjung ya.
kalau misalnya kira-kira ekowisata mana sih yang misalnya bisa dikasih contoh gitu buat kita biar lebih ngerti tentang ekowisata? Kalau dari Farhan gimana? Nah, kalau untuk ekowisata pada saat pandemi itu kita ambil contoh kasus di ekowisata Tangkahan deh. Soalnya ekowisata Tangkahan itu kan pengunjungnya bisa dibilang dari mancanegara dan juga pengunjung lokal gitu. Tapi kan pada saat pandemi kemarin itu pengunjung mancanegara kan dilarang tuh untuk berkunjung di ekowisata Tangkahan tadi. Nah, yang boleh mengunjungi itu hanya penduduk lokal. Tapi itu juga pada saat masa normal. Dan itu sangat dibatasi sebenarnya. Kayak cuma bisa untuk wisata trekking gajah, memandikan gajah, terus ada pemandian juga. Nah, aktivitas kegiatan wisata era new normal itu di ekowisata Tangkahan bisa dibilang pada saat masa new normal kemarin itu belum sepenuhnya mematuhi aturan protokol kesehatan. Bahkan pada saat kemarin juga pengunjungnya itu berkerumun gitu, nggak menjaga jarak sama lain. Itu sih. Terus juga bisa dibilang karena adanya COVID ini kualitas dari tempat ekowisata tersebut bisa dibilang turun, sehingga minat dari pengunjung juga mulai turun ke tempat ekowisata tersebut. Oke, jadi wisata Tangkahan ini kalau nggak salah di Sumatera Utara ya, kalau misalnya aku nggak salah. Iya, jadi kalau misalnya menurut Farhan di ekowisata Tangkahan ini di kegiatan era new normal ini sangat susah ya untuk menjaga jarak, namanya juga pengunjung. Jadi masih ada beberapa protokol kesehatan yang memang belum dilakukan secara sempurna. Nah, kira-kira apa sih upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu untuk ekowisata pada saat COVID ini? Kalau menurut Jazili kayak gimana? Oke, tentu saja itu pemerintah siap dan sigap untuk pencegahan COVID ini tidak membesar di Indonesia. Maka dari itu pengunjung tidak dapat melakukan kunjungan atau wisatawan ke kawasan ekowisata. Nah, untuk itu kita pada saat pengunjungan di era new normal, kita akan mendapatkan faktor kesehatan, kebersihan, dan keselamatan. Iya, benar banget, kita harus mengutamakan faktor kesehatan di era-era pandemi seperti ini kan ya. Nah, kira-kira kalau misalnya di ekowisata sekarang, kira-kira menurut Farhan, apa sih permasalahan yang ada yang terjadi saat ini? Oke, permasalahan yang sering terjadi pada ekowisata sekarang bisa dibilang itu kita masuk ke faktor utama dulu ya, tentang sistem kebijakan pemerintah yang bisa dibilang belum komprehensif lah memahami ekowisata dan peran pemerintah juga belum optimal, bisa dibilang kayak gitu. Misalnya nih dalam melakukan kebijakannya pemerintah itu kan udah berupaya ya buat mengakomodir kepentingan lingkungan, misalnya dengan diterapkannya perundang-undangan yang menyangkut konservasi maupun pariwisata sampai ke ekowisata. Nah, tapi bisa dibilang peraturan yang sudah dibuat itu belum sepenuhnya dipenuhi dan juga dipahami, dan itu juga belum masuk ke sosialisasi masyarakatnya, apalagi stakeholdernya, apalagi kementerian yang sangat terkait dalam pengembangan ekowisata, sehingga bisa dibilang juga lingkup eksekutif dan legislatifnya juga harusnya andil dalam sosialisasi terhadap perangkat dari peraturan yang dibuat. Oke, jadi permasalahannya di sini seluruh pihak itu biasanya agak ada miskomunikasi gitu ya dari berbagai pihak, entah itu masyarakatnya, kementeriannya, atau pemerintahnya. Emang itu sih yang merupakan permasalahan terberat di era ekowisata selama pandemi ini. Soalnya kan kebijakan juga kita kan harus nunggu dari yang kementerian atas kan, baru misalnya bisa disosialisasikan. Nah, kalau misalnya dari sisi masyarakat nih, kontribusi masyarakatnya gimana kalau menurut Jazili? Oke, untuk itu kita melihat dari kontribusi masyarakatnya itu yang kita itu melihat masih rendah dari kegiatan ekowisata yang ada di Indonesia ini. Nah, dalam pengembangan ekowisata pada negara Indonesia ini, selayaknya masyarakat lokal mendapatkan secara ekonomi. Nah, maka dari itu kita harus melakukan finansial yang dilibatkan dalam kegiatan ekowisata. Maka dari situ kita lihat mana sih masyarakat yang akan peduli dan merasa memiliki serta melindungi berkelanjutan pada rescue ekowisata, Mbak. Oke. Jadi peran masyarakat ini sangat penting ya. Jadi diusahakan gimana caranya peran masyarakat jangan sampai rendah dalam ekowisata ini kan. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang keanekaragaman entah itu spesies ataupun ekosistem. Kalau misalnya di kegiatan ekowisata itu seperti apa kalau misalnya menurut Farhan?
Nah, kalau tentang keanekaragaman, ya, bisa dibilang ini mencakup ke biodiversitas. Biodiversitas itu kan mencakup keanekaragaman pada tingkatnya ekosistem, spesies, sama genetik gitu kan. Nah, tapi masalahnya pengetahuan tentang biodiversitas ini, baik itu dari masyarakat maupun ke stakeholdernya, itu masih kurang juga, bisa dibilang kayak gitu. Nah, pengetahuan biodiversitas ini kan bisa dibilang sebagai dasar juga dalam pemanfaatan ekowisata secara bijak. Tapi saat ini yang terjadi kan permasalahan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan juga tidak disertai dengan pertumbuhan etika lingkungan manusia. Selain itu kan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wisata yang tidak pro lingkungan dan terjadinya perubahan iklim. Nah, hal-hal itu kan bisa dibilang mengganggu pengembangan tempat wisata yang biasanya kita jadikan untuk value buat pengembangan devisa negara, tapi ternyata tidak cukup menarik perhatian terhadap wisatawan-wisatawan yang ada. Bahkan malah kita malah mendapatkan ke hal yang lebih negatif seperti kerusakan lingkungan, penyusutan keanekaragaman hayatinya, lingkungan global yang secara langsung itu juga berpengaruh terhadap resource ekowisatanya yang akan dikembangkan. Terus juga pemerintah juga kurang juga dalam permintaan ekowisata untuk kedepannya gitu. Memang sangat sulit. Oke, jadi seru banget nih obrolan kita tentang ekowisata hari ini, dari bahas pengertian, tujuan, sampai permasalahan-permasalahan yang ada di ekowisata pada era pandemi sekarang kan. Nah, kalau misalnya bisa aku rangkum, ini terima kasih loh kepada Farhan dan Zazili yang menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng kita soal ekowisata. Kalau misalnya bisa aku rangkum, berarti kalau misalnya di era pandemi ini kita butuh yang namanya komunikasi antara pihak yang terkait di sini kan, stakeholder misalnya masyarakat dan juga kementerian serta pemerintah untuk mewujudkan ekowisata yang lebih baik lagi di era pandemi. Nah, apalagi sekarang kan udah dibebaskan nih untuk wisata di 2022. Jadi harapan kita ke depannya supaya ekowisata tetap maju. Kalau misalnya dari Farhan sama Jalzili, kira-kira harapan apa sih yang diharapkan nih untuk ekowisata di tahun 2022? Mungkin boleh dimulai dari Jalzili terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak. Nah, untuk harapan saya di tahun 2022 ini untuk ekowisata itu pemerintah setempat itu melakukan perbaikan atau penanganan pada suatu wisata. Karena yang mana saya lihat sudah beberapa tahun ini wisata itu tidak terjalan dan tidak pernah dijaga lagi pada saat COVID. Mengapa harus ada pembersihan atau penanganan biar wisatawan mancanegara itu senang berkunjung ke Indonesia untuk lihat wisata yang ada di Indonesia, Mbak? Betul. Kalau misalnya dari Farhan, harapannya gimana nih? Nah, harapan aku sih buat ekowisata kedepannya mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu, antara sinergitas antara stakeholdernya dengan masyarakatnya. Maksudnya stakeholder itu dari lembaga-lembaga penelitian sama perguruan tinggi, dukungan swasta juga harus ada, dukungan pemerintah, baik pada tingkat nasional, provinsi maupun daerahnya gitu. Karena kalau misalnya tidak kayak gitu, ya pengembangan ekowisata kita ya di situ-situ aja, tidak akan berkembang jauh gitu. Oke, terima kasih nih untuk harapan-harapannya. Semoga di 2022 ini harapan-harapan dari kita semua yang baik tentang ekowisata bisa terjalan dan terakomodir oleh pemerintah dengan baik. Oke, terima kasih udah menyempatkan waktunya kepada Farhan dan Jalzili. Saya tutup bincang-bincang kita kali ini mengenai ekowisata. Next time mungkin kita bisa bincang-bincang lagi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Yuni. Dadah Mas Farhan, Mbak Yuni. Dadah Jili. Ya.